Film ini dirilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh kakek saya, kakek Tony Scott. Film ini menceritakan tentang sebuah kelalaian seorang yang mengakibatkan sebuah kereta berjalan tanpa awak dengan kecepatan tinggi yang hampir saja menewaskan banyak orang di kota tersebut. Kereta tanpa masinis yang berjalan kencang tidak bisa dikendalikan dan berpotensi menjadi kecelakaan yang maha dahsyat apabila kereta ini gagal dihentikan. Film ini diawali oleh seorang laki-laki di dalam mobil mengintip aktivitas seorang anak kecil dan ibunya, yang mana kedua orang tersebut merupakan istri dan anak Will, di mana saat ini mereka sedang berada pada masa persidangan untuk bercerai. Kemudian, laki-laki yang bernama Will itu datang ke sebuah perusahaan kereta api untuk menemui seorang bernama Frank. Frank merupakan seorang masinis berpengalaman dengan pengalaman dalam dunia perkeretaapian yang cukup lama. Dan Will akan mulai bekerja bersama Frank untuk menjadi asistennya. Di lain cerita, di sebuah stasiun, penjaga menyuruh kedua pekerja untuk memindahkan salah satu kereta ke jalur lainnya, karena akan ada kereta berisikan anak sekolah yang sedang melakukan pembelajaran tentang kereta api. Frank pun mulai menjalankan keretanya menuju salah satu stasiun untuk membawa beberapa gerbong. Sementara itu, Frank mulai mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh Will. Ketika menjalankan tugasnya, Will ditelepon oleh seseorang yang mengabarkan persidangan perceraiannya, yang membuat Will kehilangan fokusnya dan membawa gerbong lebih karena Will lupa melepasnya. Sementara itu, kedua penjaga sudah mulai memindahkan kereta ke jalur yang lainnya. Namun, ada kendala teknis saat bertugas di mana tuas rel belum keluar. Belaga sok ide, petugas itu turun dari kereta yang dia pindahkan dan meninggalkan keretanya yang sedang berjalan sembari dia memindahkan tuas relnya. Dia tetap melakukan hal bodoh itu meskipun hal tersebut dilarang keras oleh temannya karena itu sangat beresiko. Dan benar saja, kereta itu perlahan-lahan melaju kencang meninggalkan penjaga yang tak sanggup untuk mengejarnya. Kereta itu berjalan tanpa seorang pun di dalamnya, berjalan dengan kecepatan yang semakin lama semakin tinggi. Tak ada apapun yang bisa diperbuat oleh dia selain melapor kepada kepala stasiun yang bernama Connie. Yang jelas, Connie begitu kaget dan langsung memarahi mereka berdua. Mereka disuruh untuk mengejar kereta tersebut sebisa mungkin. Dengan segera, Connie langsung menyuruh pegawainya untuk menyuruh kereta yang berisikan anak-anak untuk memindahkan jalurnya segera. Connie langsung merencanakan strategi apabila kereta tersebut tidak bisa dihentikan oleh kedua penjaga itu. Connie langsung menelpon Ned dan menyuruhnya untuk pergi ke tempat pintu kereta yang sudah diberitahu Connie sebelumnya untuk menghentikan kereta yang sudah jalan itu. Ned langsung bergegas menuju tempat tersebut. Sementara itu, kereta berisikan anak-anak sekolah sedang asik-asiknya di dalam kereta yang sedang dalam berbahaya tersebut. Mereka nggak sadar ada ancaman bahaya yang sedang menghadangnya di depan. Sementara itu, Frank dan Will mencoba mengakrab dirinya masing-masing, saling bercerita tentang keluarga dan hal-hal lainnya. Sedangkan, Connie di kantor kedatangan seorang federal keamanan kereta yang akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang kini sedang dalam perjalanan. Ned sudah sampai di tempat yang dituju. Dia menunggu beberapa menit di sana dan gak ada kereta yang datang. Malahan cuma ada mobil yang ditumpangi oleh dua orang penjaga yang menyebabkan kereta tersebut berjalan tanpa awak. Kemungkinan terbesar yang terjadi adalah kini kereta sudah berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh Connie. Connie semakin panik dan membuat strategi baru. Ia menyuruh Ned untuk terus mengejar kereta tersebut dan mengawasinya. Sedangkan itu
kini kereta berisikan anak-anak di dalamnya sudah berhadap-hadapan dengan kereta tanpa awak di depannya. Masinis mendapat instruksi untuk pindah jalur. Nampak raut muka masinis itu panik sekali. Untungnya kereta berisikan rombongan anak itu berhasil masuk ke jalur yang lain saat sebelum keretanya terjadi tabrakan. Malangnya, ternyata ada masalah yang lebih besar lagi yang akan terjadi, di mana gerbong dari kereta tanpa awak itu membawa bahan kimia yang berbahaya. Apabila kereta itu sampai tergelincir di daerah padat penduduk, maka akan banyak korban tewas. Sementara itu, Koni mengusulkan untuk menggelincirkan kereta tersebut di trek yang hanya ada lahan kosong. Mungkin itu salah satunya cara sebelum kereta tersebut sampai di daerah padat penduduk. Namun, ketua perkeretaapian itu tak setuju karena akan banyak kerugian yang didapatkan perusahaan. Ketua perkeretaapian itu seketika mengadakan rapat dalam 2 menit lagi. Disimpulkan bahwa mereka sudah membuat keputusan bahwa kereta tersebut akan dihentikan dari depan, di mana seorang masinis veteran akan menahan laju kereta dan melakukan pengereman dari lokomotif depan. Di saat bersamaan, seorang tentara terlatih dipersiapkan dari helikopter untuk lompat ke lokomotif. Upaya penghentian kereta tanpa awak itu dilakukan. Lokomotif yang dikendarai oleh veteran masinis itu nampak gagal menahan laju kereta. Lokomotif terdorong oleh kereta tanpa awak karena kecepatan terus meningkat. Walhasil, lokomotif penahan itu gagal menahan laju kereta sehingga mengakibatkan lokomotif penahan itu terguling. Di saat yang bersamaan, upaya untuk menghentikan kereta dari helikopter pun gagal. Tentara itu jatuh dan nampaknya terjadi cedera. Kini kereta yang dibawa oleh Frank dan Will sedang dalam masalah, di mana jalur mereka sedang berada di jalur yang sama dengan kereta yang berjalan tanpa awak tersebut. Hal itu sempat menjadi perdebatan kecil antara Frank dan Will mengenai gerbong yang diangkut karena kesalahan Will yang tidak fokus tadi. Kini, Frank harus menambahkan kecepatan menuju jalur persimpangan agar bisa selamat dari tabrakan ini. Dengan pengalaman yang sangat banyak di dunia perkeretaapian, Frank berhasil menyelamatkan keretanya dari tabrakan ini dengan cara masuk jalur persimpangan lebih cepat. Kendati gerbong belakang Frank tidak selamat. Sekilas, Frank melihat ada peluang apa yang harus dia lakukan untuk menahan kereta setelah dia melihat gerbong kereta paling belakang tanpa awak itu. Frank turun dari kereta dan memutuskan untuk melepas gerbong dan mengejar kereta tanpa awak itu dengan cara berjalan mundur pada lokomotifnya. Sempat ada perdebatan antara Frank dan Will. Will yang sebelumnya tidak yakin dengan rencana Frank, akhirnya Will ikut andil dalam rencana Frank. Setelah mengejarnya, Frank berencana untuk menahan laju kereta tanpa awak itu dari belakang dengan cara mengaitkan lokomotif pada gerbong paling belakang kereta tanpa awak itu. Kini, Frank dan Will masuk berita di mana-mana. Berita tersebut ditonton oleh banyak orang, termasuk istri Will yang sebentar lagi mereka akan bercerai. Istrinya sangat khawatir dengan apa yang ingin suaminya lakukan. Begitu juga pun anak dari Frank. Kepala kereta yang tahu apa yang akan dilakukan oleh Will dan Frank menyampaikan ketidaksetujuannya karena akan merusak lebih banyak properti kereta. Kepala kereta memberikan alternatif untuk menggelincirkan kereta dengan alat penggelincir. Frank tidak yakin dengan rencana itu. Frank mengatakan bahwa itu akan sia-sia. Benar saja, rencana itu sia-sia. Tak ada hal berarti dengan rencana itu. Yang ada, kereta saat ini sudah berjalan lebih cepat. Dengan bantuan Connie, sekarang kereta Frank dan kereta tanpa awak itu semakin dekat. Will keluar dan memandu Frank. Situasi sangat menegangkan. Orang-orang menyaksikan hal itu melalui televisi yang disiarkan secara langsung melalui helikopter. Di sana,
tabrakan antar kereta Frank dan gerbong tanpa awak terjadi. Terjadi kebocoran pada muatan gerbong kereta tanpa awak tersebut, membuat semakin sulit untuk menyambungkan kaitan gerbong keretanya. Will terus berusaha. Akhirnya, dengan susah payah, kereta tersebut berhasil terhubung namun pengaitnya tersangkut dan belum terkunci. Will turut untuk menurunkan pengait itu meskipun itu sangat beresiko. Tapi nampaknya hanya itulah salah satu caranya yang bisa dilakukan. Bahkan sebagai konsekuensinya, kini kaki Will terkena tusukan pengait tersebut yang membuatnya terjatuh dan sempat membuat penonton khawatir yang sangat amat. Untung saja sekarang Will selamat dan dapat masuk kembali ke gerbong lokomotifnya. Will sangat kesakitan dan mulai menutup kakinya. Kini tugas mereka adalah memperlambat kereta itu dari belakang. Dibantu oleh Connie di kantor yang terus memantau kereta tanpa awak itu yang sangat sulit untuk diperlambat. Tikungan Stanton sebentar lagi akan dilalui. Tikungan tajam yang di sekitarnya juga terdapat tabung gas besar yang cukup berbahaya. Orang-orang sudah menunggu di tikungan itu. Seiring terus-menerus, Frank berusaha untuk memperlambat kereta tak berawak itu sampai-sampai keluar percikan api. Frank tahu, ini takkan berhasil karena kereta itu akan tetap tergelincir jika kecepatan masih saja terus seperti ini. Akhirnya, dengan ide gila mereka berdua akan melakukan pengereman manual di setiap gerbong, di mana hal ini akan dilakukan oleh Frank karena Will memang sudah sangat kesakitan untuk berjalan di setiap gerbong. Gerbong demi gerbong dilakukan rem manual. Tindakan ini sangat beresiko karena Frank akan sangat rawan terjatuh. Rem kereta Frank saat ini sudah aus. Langkah selanjutnya hanya menunggu untuk memutar manual di setiap gerbong. Sekarang kereta itu sudah masuk ke tikungan tajam Stanton. Tak ada lagi waktu buat Frank untuk berpindah ke gerbong depan. Salah satu cara adalah dengan rem yang dikendalikan oleh Will di gerbong belakang yang dipandu oleh Frank. Kereta saat itu sempat terangkat dan membuat beberapa muatan di gerbong terjatuh. Dengan koordinasi Will dan Frank yang bagus, akhirnya kereta itu pun berhasil kembali ke jalur yang semestinya. Jelas, hal tersebut membuat orang-orang bisa bernafas lega. Di saat bersamaan, Ned yang dari tadi mengejar kereta dengan dikawal polisi, datang dan terus mengejar kereta itu. Ned pun langsung menyuruh Will untuk melompat dari gerbong ke mobilnya. Will yang sedang kesakitan langsung memberanikan diri melompat ke mobil yang dibawa oleh Ned. Untung saja Ned berhasil membawa Will ke depan gerbong. Sekarang sudah saatnya bagi Will untuk melompat ke gerbong depan. Sekilas, ia tampak ragu memberanikan diri untuk melompat. Setelah meyakinkan diri sendiri untuk melompat, ia pun berhasil masuk ke dalam gerbong itu. Suasana berubah saat Will berhasil masuk ke lokomotif. Sorak-sorai penonton di TV dan orang-orang yang menyaksikan sangat ramai. Will mengendalikan kereta tanpa awak itu dengan tenang. Sekarang istrinya dan anaknya pun menghampiri Will dan memeluknya dengan sangat erat. Mungkin rencana perceraian yang akan mereka lakukan sekarang tak jadi untuk dilakukan. Dan Frank mendapat penghargaan atas apa yang dia lakukan. Frank dipromosikan dan sekarang sudah pensiun dengan bahagia. Connie mendapatkan promosi menjadi wakil presiden perusahaan dan pekerja penyebab awal kejadian ini sudah tidak lagi bekerja di perkeretaapian. Lalu film pun selesai.